Maros FM. Persatuan Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama dieratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Antoni Arung dari LPPL Buta Salewangang, Radio Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai radio host, dan LPPL Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sebagai co-host. Hari ini kembali menjumpai Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Januari 2024. Ya, pendengar setia, Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar, segera kita ikuti rangkaian informasi aktual dari berbagai penjuru tanah air melalui Berita Indonesia Live sesi pertama, yang kita awali dengan menyimak laporan reporter Sulham dari LPPL Suara Kota Mataram, NTB, yang bakal mengabarkan tentang Mataram bergerak bersama, komitmen bersama menuju kota bebas knalpot brong, dan aksi balap liar. Rekan Sulham, silakan dengan laporan Anda. Mataram bergerak bersama, komitmen bersama menuju kota bebas knalpot brong dan aksi balap liar. Dari Mataram, komitmen bersama pemimpin daerah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Wali Kota Mataram bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Mataram secara resmi mengambil langkah awal menuju Mataram yang terbebas dari masalah knalpot brong dan aksi balap liar. Hal ini disampaikan Wali Kota saat acara Jalan Sehat dari Pendopo Wali Kota Mataram menuju wisata
wisata Teras Udayana. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolresta Mataram dan Dandim 1606 atas deklarasi tersebut. Wali Kota menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih, aman, dan nyaman untuk semua orang. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih rekan Sulham untuk laporan Anda. Dan baiklah pendengar setia, sekarang kita menuju Kabupaten Bungo, Jambi. Kita temui reporter Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi yang bakal melaporkan Bulog Bungo pastikan stok beras aman hingga Lebaran. Rekan Nindi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog Cabang Bungo Tebo memastikan stok beras masih mencukupi kebutuhan Ramadan hingga Lebaran tahun 2024. Adapun total stok beras yang ada saat ini mencapai 1.100 ton. Seperti yang diungkapkan oleh pimpinan cabang Perum Bulog bernama Ahmad saat diwawancarai di ruang kerjanya, untuk menjaga stabilitas harga beras agar tidak terjadinya inflasi dan mengurangi kerawanan pangan, Perum Bulog juga telah menyediakan bansos beras untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan beras tersebut akan diberikan kepada KPM selama 6 bulan terhitung dari Januari hingga Juni 2024. Bantuan pangan untuk Kabupaten Bungo mulai di-dropping ke beberapa kecamatan yang akan langsung diberikan kepada penerima bantuan pangan. Bantuan pangan ini menurut instruksi Bapak Presiden akan disalurkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Per kakak akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Sedangkan untuk kuantum per bulannya sekitar 211 ton untuk wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo sebanyak 160 ton. Jadi per bulan Bulog mengeluarkan 371 ton untuk KPM. Lebih lanjut, Ahmad juga menyampaikan untuk penerima bantuan beras ini di Kabupaten Bungo. Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan semoga bantuan tersebut dapat disalurkan dengan baik. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Nindi untuk laporan Anda hari ini. Dan baik pendengar, dari Jambi kita ke Kota Sragen. Ada rekan Dewi Ratih yang akan melaporkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tinjau penanganan jalan daerah sesuai Impres 2023 di wilayah Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Rekan Dewi Ratih, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo Selasa 23 Januari 2024 meninjau jalan yang diperbaiki dengan program instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah 2023 yang berada di wilayah Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pembangunan jalan yang menghubungkan Solo Gemolong Purwodadi tersebut dibiayai APBN tahun 2023. Dalam tinjauan tersebut, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Bupati Sragen Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Presiden Joko Widodo mengatakan kunjungannya tersebut dilakukan karena ingin melihat langsung hasil pembangunan seluruh ruas jalan yang dikerjakan dengan Inpres Jalan Daerah atau IJD 2023, salah satunya di wilayah Sumberlawang Sragen. Dari jumlah anggaran, IJD di Jawa Tengah total 1,3 triliun rupiah dan Kabupaten Sragen mendapatkan 204 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan 3 ruas jalan besar di Sragen, salah satunya Jalan Solo Purwodadi. Menurut Presiden, ruas Jalan Solo Purwodadi merupakan salah satu jalan yang selalu rusak selama puluhan tahun terakhir. Bahkan, perbaikan yang dilakukan tidak bertahan lama untuk jalan tersebut karena kondisi tanah yang tidak stabil. Sedangkan untuk tahun 2024 ini, pemerintah telah menganggarkan 15 triliun rupiah untuk Inpres Jalan Daerah atau IJD.
Namun, realisasi kebijakan tersebut masih dalam proses perencanaan. Ruas jalan yang kita kerjakan dengan Impres Jalan Daerah IJD yang totalnya di seluruh tanah air 14,6 triliun rupiah total 2023. Kita berikan untuk Jawa Tengah itu 1,3 triliun rupiah yang dipakai untuk memperbaiki yang gede kurang lebih 40 ruas jalan. Di Sragen sendiri diberikan 204 miliar rupiah untuk membangun 3 ruas jalan yang ada di sini. Dan ini Jalan Solo Purwodadi ini adalah yang paling berat. Sudah puluhan tahun jalan ini kalau sudah aspal selalu rusak setiap tahun pasti rusak. Karena memang tanahnya tanah yang dinamis. Sementara, Bupati Sragen Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukawati menjelaskan, jalan yang dibangun dengan dana Impres di Sragen bukan hanya Jalan Solo Gemolong Purwodadi saja. Jalan lainnya adalah Jalan Brambang Celep, Jalan Ringin Anom Batu Jamus, dan Jalan Teguhan Ngarum Blimbing. Bupati mengaku, Impres Jalan Daerah atau IJD sangat membantu Kabupaten Sragen dalam menuntaskan perbaikan jalan yang rusak. Untuk itu, Bupati berharap jalan bagus di Sragen bisa sampai 90%, sehingga target rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD bisa terpenuhi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Dewi Ratih untuk laporannya dari Buana Asri FM. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih saudara masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Dan kali ini kita berada di sesi yang kedua. Seperti biasa pada sesi kedua kita akan awali dengan menyimak wawancara singkat pada sesi Persada ID Talks. Dan untuk hari ini Persada ID Talks akan mengupas di mana saat ini Kabupaten Maros Sulsel menjadi kabupaten terbaik dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Ada tokoh literasi nasional Bapak Bahtiar Adnan Kusuma, serta narasumber lainnya Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Bapak Irham Bijaksana bersama rekan kami Takdir Mastur. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Selamat siang pendengar, kembali di Persada ID Talk dan bersama saya Takdir Mastur. Saat ini kita ketahui Kabupaten Maros menjadi kabupaten terbaik dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, bersama kita saat ini ada tokoh literasi nasional, beliau juga penerima penghargaan tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpusnas RI ya. Ada Bapak Bahtiar Adnan Kusuma yang akan mengupas gerakan literasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini seperti apa. Dan juga ada narasumber lain, ada Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bapak Irham Bijaksana, yang juga baru-baru ini ternyata mendapat penghargaan Person in Charge ya di Peer Learning Meeting Nasional yang baru-baru ini dilaksanakan di Yogyakarta. Ya, langsung saja kita sapa dulu Bapak Bahtiar Adnan Kusuma yang dikenal dengan biasanya kita sebut Kak Bak ya, yang sudah bersama kita di Persada ID Talks untuk edisi hari ini. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Selamat siang Adinda, bagaimana kabar semua para pemirsa di Indonesia? Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja kita tanyakan bagaimana melihat gerakan literasi di Kabupaten Maros saat ini, Kak Bak. Silakan. Jadi Kabupaten Maros ini sudah menjadi salah satu kabupaten Center of Excellency, pengembangan ekosistem gerakan membaca, khususnya di Indonesia maupun lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan. Satu-satunya kabupaten yang pertama adalah kita memahami bersama adalah kabupaten literasi pertama, dengan melahirkan sebuah output Perda Kabupaten Literasi, satu. Kemudian kedua, satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang 2 tahun berturut-turut dari 2022 dan 2023 oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros, Dr. Haji Andi Sapriyadi Desam, SIPMH, memperoleh penghargaan tertinggi satu-satunya dari Bupati di Sulawesi Selatan, yaitu Nugra Jasa Dharma Pustaloka, kategori pejabat publik. Kemudian tahun 2023 ini adalah juga kembali meraih penghargaan tertinggi pegiat literasi terbaik oleh Bunda Baca Kabupaten Maros Aja Ulpia Nur Yusuf Haidir. Nah, kedua ikon ini menunjukkan bahwa Maros adalah merupakan salah satu kabupaten percontohan literasi terbaik khususnya di Indonesia dan lebih-lebih lagi di Sulawesi Selatan. Tentu banyak hal yang kita bisa melihat agregat pertumbuhan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Maros dari tahun 2023 ini agregatnya sangat signifikan naik dari menjadi 83,57 yang merupakan kabupaten terbaik, dan Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi terbaik IPLM-nya tahun 2023 ini, yaitu berada pada posisi angka 86,50%, mengalahkan provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ya baik, itu garis besar ya seperti apa gerakan literasi di Kabupaten Maros. Dan untuk tema kita terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini langsung kita tanya ke Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ya, Bapak Irham Bijaksana. Seperti apa sih sebenarnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu? Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu sedang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional itu pada tahun 2018. Kenapa dikatakan transformasi berbasis inklusi sosial? Karena perpustakaan itu tidak lagi sekedar membaca buku atau minjam buku, tetapi di mana perpustakaan sudah membuat paradigma baru bahwa perpustakaan adalah tempat di mana masyarakat bisa berkegiatan di perpustakaan terkait dengan pelibatan masyarakat. Adapun dengan publikasinya ataupun dengan kegiatan-kegiatan memang yang memperuntukkan peningkatan keterampilan masyarakat. Itu secara poin dari program transformasi perpustakaan inklusi sosial. Dan Maros tahun 2018 dipercayakan sama Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan program ini di Sulawesi Selatan bersama dengan Kabupaten Boneh dan Kabupaten Sopeng. Dan tahun 2023 Perpustakaan Daerah Kabupaten Maros itu
mendapatkan penghargaan 10 perpustakaan nasional terbaik terkait dengan kegiatan inovasi pelibatan masyarakat. Inovasi ini adalah di mana kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Maros itu konsisten dalam kegiatan pelibatan masyarakat. Dan alhamdulillah pada saat per-learning meeting di Jogja kemarin tahun 2023, Maros itu sudah mendapatkan 3 penghargaan tingkat nasional. Yang pertama terkait inovasi pelibatan masyarakat, yang kedua PIC terbaik tingkat nasional, dan Master Trainer terbaik tingkat nasional. Jadi alhamdulillah memang Maros sebagai komitmen menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Dan tahun 2023 pun Maros itu terbaik dalam KPI tingkat Sulawesi Selatan dengan poin 81, satu-satunya kabupaten yang berwarna hijau. Saya kira itu terkait dengan program transformasi. Kita kembali ke Bapak Bakhtiar Adnan Kusuma sebagai pengamat literasi dan juga tokoh literasi nasional ya, yang saat ini sementara giat dalam gerakan literasi di Sulawesi Selatan. Harapan untuk pemerintah sendiri dan juga untuk masyarakat, silakan Kak Bak. Ya, harapan saya selalu saya menegaskan bahwa literasi itu harus dimulai dari sebuah diksi dan juga harus diakhiri dengan sebuah aksi. Nah, 2 kata-kata filosofis ini, itulah yang kita harapkan nanti akan berkembang secara terus-menerus, secara simultan, khususnya di Kabupaten Maros. Bapak Bupati Kabupaten Maros, Dr. Andi Haidirsan bersama Ibu Wakil Bupati, Haja Suartina Buhari, telah meletakkan dasar gerakan literasi di Kabupaten Maros, dan ini harus sustainable, harus berkelanjutan. Sebab literasi itu tidak ada istilah siapa yang duluan, siapa yang jago, siapa yang hebat. Tetapi sekali lagi literasi harus dimulai dari sebuah diksi dan harus ditutup dengan sebuah aksi. Dan Maros telah menjadi ikon Center of Excellency, Kabupaten Literasi terbaik pertama di Indonesia, khususnya di ujung timur Indonesia, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros. Baik, terima kasih banyak Kak Bakhtiar Adnan Kusuma dan juga Bapak Irham Bijaksana. Saatnya kembali ke studio. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia. Iya, pendengar, sekarang kita lanjutkan kembali sesi berita Indonesia Live, di mana tahun 2024 DKU MPP Banjar lakukan tera ulang perdana di 2 SPBU. Informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama rekan Fuad Rifan dari Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Fuad Rifan. Pendengar LPPL Indonesia, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar melalui bidang kemeteorologian dan bina usaha lakukan tera ulang perdana pada tahun 2024 di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum Selasa yang lalu. 2 SPBU yang dilakukan tera ulang tersebut yaitu milik PT Borneo Anugrah Insanindo di Kecamatan Istanbul dan PT Telaga Silaba di Kecamatan Martapura. Kepala DKU MPP Banjar Kencanawati mengatakan 2 SPBU tersebut sangat berkontribusi dalam penteraan ulang meskipun ada sedikit kendala, namun pihaknya terus mengoreksi dan memperbaiki tera-tera ulang yang telah dicetak bersama timnya. Dikatakannya target tahun ini 20 SPBU, 11 Perta Shop dan penteraan lainnya seperti di pasar-pasar serta kerjasama dengan dinas kesehatan terkait penurunan dan pencegahan angka stunting dapat lebih optimal. Saya Fuad Rifan, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih rekan Fuad Rifan untuk laporan Anda. Baik pendengar, sekarang kita lanjutkan sesi Berita Indonesia Live dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tentang Pemkab Mentawai, fokus tekan pertumbuhan kemiskinan ekstrim pada RKPD 2025. Informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama rekan Michelle Lorenza dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai. Silakan rekan Michelle untuk laporan Anda. Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupaya tekan pertumbuhan kemiskinan ekstrim pada rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2025 mendatang dengan melakukan fokus pembangunan di bidang sosial,
ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pada rapat konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jonggoran Simanjuntak kemarin menyampaikan bahwa ada 5 sektor yang bisa digarap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Fokus itu pun tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025. Fernando menyebutkan saat ini banyak masyarakat yang mengeluh tentang turunnya harga jual kopra, pinang, dan cengkeh. Sedangkan pelaku usaha di sektor pariwisata juga mengalami penurunan. Hal-hal yang menyangkut prioritas perekonomian masyarakat inilah, kata dia, yang segera dituntaskan. Pada bagian lain, Fernando menyebutkan adanya RKPD konsultasi publik merupakan satu kegiatan yang strategis dalam rangka menyusun trek pembangunan di tahun 2025. Di akhir sambutannya, Fernando mengingatkan semua stakeholder agar tidak terjebak dengan retorika tetapi harus ada aksi nyatanya. Selain pembangunan, pihaknya mengajak semua instansi dan stakeholder untuk mempertahankan harmonisasi di masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan rapat konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, para asisten, para kepala OPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan forum diskusi publik ini ditutup dengan penandatanganan berita kesepakatan yang berisi tentang menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan prioritas pemerintah provinsi dan nasional. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Meisi Lorenza, LPPL Sasaraina untuk Berita Indonesia Live. Rekan Meisha, terima kasih untuk laporan Anda. Sukses selalu. Ya, pendengar setia, sekarang kita lanjutkan kembali sesi Berita Indonesia Live dengan informasi dari Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tentang jelang pemilu. Seskap Kutim tegaskan ASN harus netral, jangan sampai berakibat fatal pada kinerja. Nah, informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama rekan Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Silakan rekan Esther untuk laporan Anda. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, jelang pemilu serentak bulan Februari dan pemilu kada serentak tahun 2024, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, menegaskan pentingnya seluruh ASN dan P3K lingkup Pemkab Kutai Timur untuk menjunjung netralitas. Pegawai pemerintah harus patuh pada seluruh aturan yang melekat terkait status ASN dan netralitas dalam politik. Rizali menegaskan netralitas ASN itu sangat penting digaungkan. Jangan sampai hanya karena politik seorang ASN terseret oleh arus politik yang pada akhirnya berdampak pada kinerja seseorang, khususnya jabatan yang diemban bisa saja menurun. Padahal sudah berupaya mencari nafkah untuk keluarga, namun karena terlibat politik praktis semuanya jadi masalah. Untuk itu dirinya berharap para ASN, P3K dan TK2D bisa memahami dengan jelas netralitas ini. Pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan tertentu serta tidak mudah terpengaruh. Rizali Hadi dalam podcast Kominfo Kutim 24 Januari 2024 pagi tadi. Harapan saya berkaitan dengan netralitas pegawai ini penting kita sampaikan karena jangan sampai akibat politik kita terseret oleh arus politik akhirnya berdampak kepada kerja kita. Kita mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Ketika terseret masalah hukum hanya gara-gara politik, gara-gara tidak netral, nah ini semuanya akan buyar. Nah itu mudah-mudahan ya bisa memahami ya teman-teman PNS, TK2D, P3K ini. Rizali juga menghimbau seluruh ASN berupaya maksimal meningkatkan literasi serta menempatkan diri sebagai figur netral. ASN dilarang memasuki area politik sebagaimana area tersebut bukan ranah pegawai pemerintah. Semua harus bersikap netral dan menjadi contoh yang baik dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu khususnya di Kutai Timur. Di saat bersamaan, Sekda juga mengajak seluruh OPD untuk terus menggali inovasi dan kreativitas dalam merencanakan dan melaksanakan program daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pagabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Rekan Esther dari RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur. Terima kasih untuk laporan Anda. Dan baiklah pendengar LPPL Indonesia, kita berada pada sesi yang ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan pada sesi ketiga ini terlebih dahulu kita akan simak laporan khusus yang akan dihantarkan redaktur pelaksana Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan rekan Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah merilis aturan dan jadwal kampanye akbar atau kampanye rapat umum, capres, cawapres, dan partai politik. KPU memastikan akan menegur parpol maupun paslon yang berkampanye di luar aturan. Hal ini dikatakan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari kepada jumlah wartawan di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, seperti mengutip detiknews.com pada Senin 22 Januari 2023. Hasyim lantas menjelaskan mengenai perbedaan metode rapat umum dengan pertemuan terbatas. Kegiatan rapat umum dilakukan tanpa undangan spesifik. Siapapun boleh hadir dalam acara tersebut. Sedangkan metode pertemuan terbatas, jumlah peserta dibatasi dengan undangan dari pihak tertentu saja. Adapun Hasyim menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan perihal salah satu paslon yang berkampanye di luar zonasi kampanye akbarnya pada Minggu 21 Januari 2024 kemarin. Hasyim juga turut menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat dengan partai politik dan tim paslon terkait jadwal zonasi kampanye akbar ini. Dari situ disepakati bahwa zonasi capres-cawapres itu senada dengan partai politik pengusungnya. Jika merujuk surat keputusan KPU yang telah menetapkan jadwal kampanye akbar capres-cawapres beserta parpol pengusung, aturan itu tertuang dalam keputusan KPU nomor 78 tahun 2024 tentang penetapan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum pemilihan umum tahun 2024. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia. Ya, pendengar, berita selanjutnya dari Sumatera Barat. Pesisir selatan surplus beras sebesar 51.150 ton. Nah, laporan selengkapnya bersama rekan Adel Febri dari LPPL Radio Langkisau FM. Silakan rekan Adel. Pendengar, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Mardianto, menyebutkan bahwa produksi gabah di tahun 2023 mencapai 197.166 ton. Produksi gabah sebesar itu membuat pesisir selatan surplus beras sebesar 51.150 ton. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada acara launching kerjasama multi pihak di Aula Bapeda Likbang Sago, Kabupaten Pesisir Selatan pada 21 Januari lalu. Nah, pendengar, menurutnya gabah kering ketika diolah menjadi beras maka hasilnya akan menjadi 60%. Di mana capaian produksi gabah di 2023 lalu bisa meningkat adalah sejumlah program yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah program bantuan bibit inbrida sebanyak 375 ton dan mampu memenuhi kebutuhan untuk 15.000 hektar. Hal lain yang juga menjadi pendukung dalam produktivitas pertanian karena peran dari penyuluh pertanian yang dioptimalkan. Nah, untuk launching kerjasama multi pihak dibuka oleh Bupati Pesisir Selatan dan diwakili oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Mawardi Roska. Dengan sejumlah narasumber yang hadir, yakni ada Kepala Dinas Pertanian, ada juga Kepala Bapeda Litbang Hadi Sosilo, Syahli Bapenas, dan juga Ganjang Amirullah. Untuk tema kerjasama ini adalah peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan berbasis iklim yang inklusif yang diikuti oleh OPD Provinsi Sumatera Barat, OPD Kabupaten atau Kota se-Sumatera Barat, dan juga dari OPD Pesisir Selatan, serta juga ada pemangku kepentingan lain seperti halnya Wali Nagari, LSM, dan para pemerhati pertanian. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih rekan Adel Febri dari Radio Langkisau FM Pesisir Selatan Sumbar untuk laporan Anda. Ya, saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga bangun sodetan Sungai Klawing antisipasi untuk tebing yang tergerus arus sungai. Selengkapnya ada reporter Zaki Maulana dari LPPL Gema Sudirman FM Purbalingga, Jawa Tengah. Segera melaporkan selengkapnya, silakan rekan Zaki. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Rayopak Yogyakarta mulai melakukan normalisasi aliran Sungai Klawing di Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Priyo Satmoko mengatakan, normalisasi Sungai Klawing dilakukan dengan pembuatan sodetan untuk mengurangi arus sungai yang menggerus dinding sungai. Hal itu berdasarkan hasil asesmen dan juga survei lokasi oleh BBWS Rayopak Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Priyo menambahkan dalam jangka waktu panjang juga akan dilakukan perbaikan permanen pada dinding sungai oleh BBWS Rayu Opak. Sementara itu, tim alat berat BBWS Rayu Opak, Fitrianto Mustajib mengatakan pihaknya akan menurunkan 2 unit alat berat ekskavator PC200 Pindad dengan membuat sodetan sedimen sebanyak 96.000 meter kubik dan estimasi pengerjaan 39 hari kerja. Demikian Zaki Maulana, LPPL Gema Sudirman Purbalingga, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Zaki Maulana, reporter dari Gema Sudirman FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera dihantarkan reporter Dewi Karya dari LPPL Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jatim dengan laporan tentang Bambang Sukwanto, PJ Bupati Bondowoso, launching inovasi Bintang Kejora untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait kemajuan dunia pendidikan. Dewi, silakan laporannya. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dr. Andes Haji Bambang Sukwanto, PJ Bupati Bondowoso, melaunching inovasi program Bintang Kejora atau bincang tentang kemajuan program pendidikan dalam acara Zoom Meeting Forum Komunikasi Publik di Command Center Sekretariat Pemkab Bondowoso Rabu pagi tadi. Program ini akan rutin dilaksanakan setiap 1 minggu sekali secara online untuk membahas berbagai hal yang menjadi pertanyaan terkait dunia pendidikan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan pendidikan di Bondowoso. PJ Bupati Bambang bilang, forum ini memberikan ruang tidak terbatas bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, kritik, masukan, dan saran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menyiapkan generasi emas berkualitas. Menurutnya, kemajuan sebuah daerah salah satunya ditentukan dengan kualitas pendidikan di daerah itu. Kualitas pendidikan yang maju akan berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi, etos kerja, dan semangat membangun untuk Bondowoso semakin maju. Bambang mengatakan kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain angka IPM, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan sekolah. Pihaknya berharap semua pihak memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan dunia pendidikan di Bondowoso. Demikian, saya Dewi Karya dari LPPL Mahardika FM Bondowoso, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan saudara, laporan reporter Dewi Karya tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Ya, saya Antoni Arung dari LPPL Buta Salewangang Radio Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai radio host, dan LPPL Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga semua hal yang menyenangkan menyertai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Maros FM.